saya Yeni Christine Pangaribuan, Sarjana Pendidikan. Saya mahasiswa PPG Darjat kategori 2, Universitas Syah Kuala, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mengajar di SDS Tomihi, Kota Dumai, Provinsi Riau. Pada praktek pembelajaran video UKIN saya kali ini, saya mengambil materi unsur-unsur dan keliling lingkaran dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan. Ada anak ibu yang tidak datang hari ini? Jadi Hamza, mamanya mengabari dia sakit demam. Semoga besok dia bisa sekolah bersama ya. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa sehingga pembelajaran kita diberkati oleh Tuhan. Siapa yang tugas berdoa hari ini? Oke, silakan maju nak. Tanganku ada dua, lima jarinya, dua-dua ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kasih sana Kak. Sebelum kita mulai lagi, kita bernyanyi lagu wajib lah ya dulu ya. Agar menunjukkan sikap cinta tanah air kita pada bangsa kita. Yuk berdiri dulu nak semuanya. Satu nusa, satu bangsa, dua-dua ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk kembali. Kegiatan literasi kita, kira siapa yang mau membaca? Oke, silakan nak. Anak-anak ibu yang lain boleh mendengarkan ya. Bawang merah dan bawang putih. Bawang putih adalah gadis yang sudah tak punya ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya yang juga punya anak seusia dengannya. Namanya bawang merah. Bawang putih selalu dibebani pekerjaan yang berat-berat. Misalnya mengambil air dari sumber yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Tidak mengapa, cuma bawang putih sampai bekerja. Mengambil air dari bilik atau sumber. Jaraknya dari rumah cukup jauh. Tapi ini seperti olahraga yang menyehatkan tubuhku. Sementara saudara tirinya, yaitu bawang merah, tidak pernah disuruh bekerja membantu ibunya. Pekerjaannya sehari-hari hanya bersolek dan bermalas-malasan. Ngapain bekerja
bawang putih saja yang melakukannya, kata bawang merah. Dulu aku sudah sering melakukannya. Sekarang latihan dong. Oke, terima kasih Alex. Mengapa kita perlu mengadakan literasi ya supaya anak ibu rajin membaca. Oke, kita masuk pelajaran kita hari ini ya. Apabila sebelumnya materi kita matematika itu mengenai bilangan bulat, sekarang kita masuk materi yang baru yaitu lingkaran. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai unsur-unsur lingkaran dan keliling lingkaran. Oke, boleh diperhatikan di slide-nya ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, fokus kita unsur-unsur lingkaran dan keliling lingkaran. Apa tujuan untuk kita belajar mengenai materi hari ini? Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, setelah melakukan pengukuran, anak ibu mampu menyebutkan unsur-unsur dari bangun data lingkaran. Yang kedua, setelah melakukan pengukuran, anak ibu mampu menentukan keliling lingkaran. Jadi fokusnya tadi ada dua ya, mampu menyebutkan unsur-unsur lingkaran dan mampu menentukan keliling lingkaran. Oke. Apakah kamu sudah mengetahui unsur dalam lingkaran? Sudah? Oke, ada yang sudah, ada yang belum kayaknya ini. Yang kedua, apakah kamu bisa menyebutkan benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran? Ayo coba. Kira-kira apa saja nak? Oke. Piring, koin, ya banyak ya yang di sekitar kita. Apakah kamu bisa mengetahui keliling dari benda yang kalian sebutkan tadi? Nah, itu nanti kegiatan kita. Oke? Tadi ya, tadi sudah sebagian sudah disebutkan. Benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Oke. Jadi banyak ya benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Nah, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah himpunan semua titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Coba bacakan kembali di pengertian lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ya, Ibu jelaskan maksud pengertiannya ini ya sebelum kita masuk ke unsur ya. Jadi harus tahu dulu pengertiannya, baru bisa nanti menyebutkan unsur-unsur. Himpunan semua titik-titik di sini. Ya. Yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentunya ini. Ya. Titik tertentunya ini. Jadi kalau diukur ini ke sini sama dengan ini ke sini. Misalnya Ibu buat ini A, ini titik A, ini titik B. Sini misalnya Ibu buat titik O, jaraknya sama dari sini ke sini dengan ini ke sini. Benar tidak? Jaraknya sama. Jadi itu ya, ini himpunan. Himpunan titik-titiknya itu tidak terbatas. Mau kamu buat dimanapun, posisinya akan selalu sama jaraknya. Nah itu dia ya, dari pengertian lingkaran. Nah, sebelum lanjut ke unsur, kita ice breaking dulu. Ya. Ice breakingnya tetap membahas materi kita sekarang, jadi anak ibu menjadi lebih
dan lebih ingat nanti. Tahu nenek moyang tuh kan? Nah, nadanya sama ya. Ayo belajar unsur lingkaran, ada 8 unsur-unsurnya. Unsur lingkaran, atau titik tengah, lalu jari-jari dan diameter. Lihatlah busur dan tali busur, duri lereng dan apotema. Mari pahami dan pelajari 8 unsur lingkaran. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada berapa tadi dari lagunya kita tahu? 8. Kita buktikan ya. 8 benar 8 atau tidak? Kembali ke yang tadi. Yang pertama, unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat. Coba baca anak Indonesia. Satu titik pusat merupakan titik tengah lingkaran, di mana jarak titik tersebut dengan titik manapun pada lingkaran selalu lingkaran. Iya, bagus. Nih. Berarti yang pengertian yang tadi, titik tertentunya itu adalah namanya titik pusat. Oke, ada beberapa titik ini. Coba perhatikan dulu ya. Nah, coba si Yuda, maju nak. Lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3 ini mana yang merupakan titik pusat? Tunjuk dulu nak. Tunjuk dulu lah, jangan dong. Oke, bagus ya, gak apa-apa ya. Jadi lingkaran 1 itu adalah titik pusat. Kita lanjut ya, unsur kedua nanti diingat ya. Unsur-unsurnya. Selanjutnya Rio, baca nak. Dua jari. Jari lingkaran yaitu jari adalah jari jarak dari titik pusat ke setiap titik pada lingkaran. Dinamakan dengan jari. Lihat ya. Dari lingkaran, lengkung lingkaran ke titik pusat tadi, titik tengah yang tadi, itu adalah jari-jari. Mau dimanapun garisnya tidak masalah. Oke, anak ya, bisa dipahami tuh? Oke. Nah, ini adalah kita kerja. Jadi saat maju nak. Kira-kira dari lingkaran ini mana yang merupakan jari-jari? Tunjuk dulu nak. Jari-jari. Iya. Yang lingkaran 2 sama lingkaran 3. Lingkaran 2 sama lingkaran 3. Lingkaran 2 benar? Benar. Lingkaran yang ini? Salah. Salah. Berarti bisa tidak dilihatnya yang di luar ini. Keluar dia. Itu bukan jari. Yang jari-jari yang mana? Lingkaran 2. Lingkaran 2. Oke, silakan duduk. Selanjutnya unsur yang ketiga. Tadi yang sudah kita pelajari unsur apa saja? Sekarang yang ketiga, baca Dame. Iya. Jadi kalau tadi jari-jari dari garis lengkung ini sampai 3, unsur yang ketiga itu diameter. Ayo baca Dame. Iya. Nah, ini dia. Dari garis lengkung ke garis lengkung melewati titik pusat. Itu adalah diameter. Oke ya. Kita lihat satu-satu kerjanya. Di antara
tiga gambar ini, mana yang memiliki diameter? Ayo, siapa? Ya, Leo, maju. Benar? Nah, Kenapa salah 3.1? Ya, tidak melewati. Nah, kalau ini? Iya, tidak sampai ke garis lengkung ke titik D. Jadi lingkaran 3 adalah garis berdiameter ya. Oke. Unsur yang keempat, coba baca Dinda. garis lengkung AD, ADC, SP disebut busur lingkaran, yaitu bagian dari inti lingkaran. Busur lingkaran terbagi menjadi dua, yaitu busur kecil atau minor dan busur besar atau pendek. Ya. Kita lanjut. Kartu kerja busur. Tadi sudah jelas pengertiannya. Kira-kira yang mana ini busur lingkaran? Ada yang tahu? Ayo repeat. Mana yang busur lingkaran ini? Yuk. Bagus. Alasannya? Ya, ada dua titik dihubungkan menjadi garis. Ini kan hanya satu titik, tidak berupa garis. Ini 3 titik, sudah tidak ya. Jadi dua titik dihubungkan di garis lengkungnya. Itu adalah busur lingkaran. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Bagus ya. Selanjutnya yang kelima, baca nak Rahel. Garis busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang dihubungkan dua titik pada diri lingkaran. Garis busur tidak melalui titik pusat lingkaran. Nah, perbedaannya dengan diameter ini mirip-mirip nih ya. Kalau diameter melalui titik pusat, sedangkan kalau tali busur tidak melewati. Oke, tidak melewati. Ini ya. Sekali lagi ya. Kalau melewati titik pusat adalah kalau tidak melalui titik pusat tali busur. Lanjut lagi ya. Siapa yang bisa Betran? Betran tadi acungkan tangan tapi malu-malu. Mana lingkaran yang memiliki tali busur? Alasan lingkaran 51 tidak memiliki tali busur teman-teman. Karena dia tidak ada garisnya, yang melewati. Bagus. Kalau yang 5.3 Dia harus bukan DTF tidak berupa daerah ini. Ini berupa daerah ya. Luasan tidak tali busur. Ya, tidak tali busur. Tali busur berupa garis. Oke, bagus. Silakan duduk. Kita lanjut lagi. Juri. Kalau yang tadi jari-jari, tali busur, diameter itu berupa garis. Sedangkan juri berupa daerah, luasan. Warnai atau boleh diarsir ya. Coba baca ciri-cirinya di Smita. Ciri-ciri berupa daerah dalam lingkaran dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Jari-jari yang membatasi membuat titik ujung busur lingkaran. Ya, yang paham ya, yang mana ya? Mau dia kecil, daerahnya tetap juga guling. Namanya guling kecil. Kalau ini besar, daerahnya
namanya juring besar. Juring mayor juga boleh, atau juring minor kalau yang kecil, sama itu maksudnya. Kita lanjut lagi tembereng. Tembereng. Nah, baca lagi info. Ciri-ciri. 1. Berupa daerah di dalam lingkaran. 2. Dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Oke ya. Beda tadi ya dengan juring ya, bisa dibedakan ya. Nah, kalau tembereng ini seperti ini posisinya. Ya. Kalau tadi dibatasi apa ya? Juring, dibatasi apa nak? Dua jari tadi. Kalau ini dibatasi apa? Tali busur dan busur. Ya, lihat ya gambarnya. Oke. Selanjutnya unsur yang terakhir. Apotema. Coba dibaca Manuel. Apotema yaitu jarak terpendek antara tali busur dan tali Iya. Ini tadi kan tali busur nih ya. Kalau ibu buat ini, ibu arsir yang ini. Nah, tali busur dihubungkan ke titik pusat berupa garis ya. Itulah namanya apotema. Bisa ya nak ya? Oke, kalau begitu ibu coba dulu tes ya. Sebelum kita mengerjakan LKPD, ini ibu bawa alat peraga ya. Alat peraganya ibu pisah-pisah masih. Nanti kalau ibu tunjukkan ini apa kamu sebutkan ya. Satu orang lah ke depan. Coba tidur-tidur. Yang teman yang lain memperhatikan ya. Unsur apa ini Luki yang untuk tunjuk? Titik. Bagus. Kalau ibu buat begini garis. Benar? Benar. Jari. Bagus. Ibu buat lagi garis begini. Benar itu diameter? Benar. Oke, selanjutnya kalau ibu buat begini. Daerah ini berbentuk daerah ini apa nak? Benar juring? Benar. Oke, yang terakhir. Kalau ibu buat begini, masih posisi tadi, tapi ibu tambah begini. Kelihatan ya yang belakang ya? Daerah yang warna kuning ini apa namanya Luki? Tembereng. Benar tembereng? Nah, oke. Kalau ibu bilang seperti ini, Luki, ini dari sini ke sini berupa garis lengkung. Apa nama garis lengkungnya? Benar busur? Bagus, ya, bagus. Kalau ibu tarik lagi di garis ini, oke. Benar tali busur? Iya, bagus. Tali busur terakhir. Nih, ibu buat ini. Tegak lurus dengan tali busur tadi. Apotema benar? Iya, bagus. Beri tepuk tangan sama Luki. Oke ya. Bagus ya, anak-anak ibu sudah mengerti mengenai unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita masuk ke kesimpulan saya ya. Nah, mengerjakan LKPD ya. Anak ibu sudah diberi teman kelompoknya ya, bersama teman kelompoknya ya. Oke, satu orang ketua yang ditunjuk, yang sudah ditunjuk ketua, maju nak. Ambil. Ya.
apa intipnya. Jadi kita pakai bantuan alat ya. Piring berbentuk dan titik berbentuk piring kecil. Jadi kita coba hitung di kertas LKPD ini kan ada ya. Unsur lingkaran kita ambil aja 2 ya. Kita coba 2. Unsur lingkaran dengan jari-jari gitu ya. Lalu panjangnya berapa? Bawa penggaris kan nak? Oke, silakan yuk. Ini kali berbagi ya yuk. Jangan satu orang mengerjakan yang lain tidak mengerjakan. Contoh ya, contoh. Ini teman kamu ada yang belum paham. Misalnya begini. Ini kan titik pusat nih. Sini ya. Kamu hitung mana penggaris coba. Nah, penggaris begini. Nih. Tuh. Ini biasanya satuannya senti. Dari titik pusat ke garis lengkungnya jari-jarinya 12 cm. Hitung lagi, itu unsurnya ya jari-jari. Diameter hitung lagi berapa? Nah, jadi gunakan benang. Nanti begini kamu buat ya, lihat. Lalu hitunglah talinya. Paham maksudnya? Apa-apa. Nanti kalau misalkan penggarisnya kan 30 cm, nanti tinggal nambah-nambah saja. Nambah-nambah. Kelompok 1 sudah selesai. Nanti presentasinya ayo bawa sekalian peralatannya ya. Bawa peralatan. Nanti sambil dibacakan presentasinya begini caranya ya. Apa namanya itu? Praktekkan dia. Mana jari-jari, mana diameter ya. Oke. Perkenalkan dulu dirinya dan kelompoknya. Teman yang lain sambil mengerjakan sambil memperhatikan teman kita ya. Hasil diskusi kami. Saya ketua kelompok 1 bernama Nafisa Mempelai. Saya Rachel. Saya Manuel. Perhatikan hasil diskusi tentang unsur lingkaran. LKPD kelompok instrumen pengukuran nama kelompok, nama benda nomor 1, nama bendanya adalah piring, unsur lingkarannya diameter jari-jari. Diameter dalam piring yang kami punya berdiameter 22 cm. Coba tunjukkan nak bagaimana diameter. Boleh pakai penggaris, boleh pakai benang. Tunjukkan ke teman-teman. Ini diameter, oke. Jari-jari piringnya adalah 11 cm. Dengan keliling 73 cm. Mana keliling? Boleh pakai benang tadi ditunjukkan ya. Mana membantu? Tunjukkan dengan ini kan ke atas. Oke, udah ya. Lanjut lagi. Yang kedua, nama bendanya adalah piring kecil atau tapak. Dengan diameter 14 cm. Dengan jari-jari 7 cm. Salah. Coba ulang lagi.
Lanjut. Tiga nama bendanya adalah jam dinding dengan diameter 28 cm. Empat yang melewati titik pusat. Dengan jari-jari 14 cm. Dan memiliki teleskopik 93 cm. Oke. Bagus. Yang kedua, lembar kerja peserta didik kelompok. Nama kelompok 1 kelas 6, mata pelajaran matematika. Materi pembelajaran lingkaran, tujuan pembelajaran, menentukan unsur-unsur lingkaran dan keliling lingkaran. Kolaborasi, kerjakan pertanyaan berikut untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan kompetisi numerasi mood dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Di sini ada gambar sebuah lingkaran. Satu, panjang garis lengkung AC setara dengan panjang unsur lingkaran CB dan AB. Dua, jika garis OC adalah jari-jari, maka panjang garis OA terhadap AC adalah 2 kali. Tiga, jika panjang garis OC 14 cm, maka kelilingnya adalah 88 cm. Dengan cara rumus keliling sama dengan V kali R kali 2. Yang berarti 22 per 7 dikali 14 berbunyi kali 2 yang hasilnya 88 cm. Terima kasih. Benar jawaban mereka? Oke, lanjut. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 5. Oke, perhatikan nak ya, kesimpulan pembelajaran kita. Lingkaran adalah himpunan semua titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Yang kedua, unsur-unsur lingkaran yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, usur, juring, kembereng, dan apotema. Yang ketiga, yang kegiatan LKPD kita dengan menghitung keliling lingkaran, yaitu dengan mengetahui jari-jari atau diameter. Demikian kesimpulan kita ya. Oke, kita mau bersiap-siap untuk evaluasi. Bantu ibu nak. Oke, silakan dikerjakan evaluasinya. Waktunya tidak lama ya, hanya 15 menit. Oke, selesai. Silakan kumpul. Bagus kayaknya ini ya jawabannya ya, benar semua. Jadi anak ibu sudah paham. Oke, semuanya bagus duduknya nak. Oke, nah, lihat ya
pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ibu semakin mengerti mengenai unsur-unsur lingkaran, bahkan bisa menggunakan pemahaman yang didapat hari ini jika kita sudah belajar unsur-unsur maupun keliling lingkaran. Oke, sebelum kita pulang, ada baiknya kita tutup dalam doa sehingga pembelajaran kita tadi diberkati oleh Tuhan. Giliran siapa hari ini? Oke, silakan nak. Semuanya lipat tangannya ya. Tuhan pada hari Tuhan ada pun kami tidak datang dengan kau memberikan mereka kesehatan agar mereka datang kembali bersama ini. Tuhan ada pekerjaan kami berbuat dengan kau memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Biar semangat sampai pulang. Semangat ya. Semangat pagi.